Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa dan siswi kelas 11 IPA dan IPS. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat agar kalian bisa menjalankan proses pembelajaran baik itu melalui daring ataupun melalui pembelajaran luring. Siswa dan siswi kelas 11 minggu kemarin kita sudah belajar mengenai ide dan peluang usaha. Nah, di mana ide dan peluang usaha ini merupakan cikal bakal berdirinya sebuah usaha. Jadi sebelum kita menciptakan perusahaan, maka harus ada ide dan peluangnya terlebih dahulu. Terus kemarin juga kita sudah mempelajari mengenai ada dua bahan pangan ya, karena di sini kita kajiannya membuat produk makanan khas asli daerah, maka berkaitan juga dengan bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani, di mana kedua bahan pangan ini sebagai bahan penyusun dari makanan khas asli daerah yang nantinya akan kita buat atau produksi. Kemarin juga kita sudah menuliskan 3 jenis makanan khas asli daerah kalian masing-masing dengan berbagai macam makanan. Saya juga sudah memeriksa tugas-tugasnya, di mana kalian menuliskan 3 macam makanan ya, baik ada yang makanan khas asli daerah Bekasi, ada juga yang khas asli daerah luar dari Bekasi ya, itu seperti itu. Karena mungkin anak tersebut bukan asli dari Bekasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis peluang usaha. Nah, menganalisis peluang usaha ini artinya kita memperhitungkan seberapa banyak modal, pangsa pasar, pesaing, dan kemampuan produksi perusahaan kita. Nah, kita akan membahas poin pertama, yaitu poin modal. Apa sih modal itu? Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu produksi. Jadi, modal ini bisa berbentuk uang atau bisa berbentuk barang ya. Bisa berbentuk uang atau bisa berbentuk barang yang digunakan untuk proses produksi. Nah, karena cikal bakal perusahaan itu kita harus punya modal, maka poin yang pertama ini sangat penting kedudukannya, meskipun itu jumlahnya sedikit ataupun banyak. Jadi mau sedikit atau banyak, modal itu harus kita pegang. Karena kalau misalkan modal tidak kita pegang, proses produksi akan terganggu. Nah, yang kedua, selain modal ada pangsa pasar. Nah, pangsa pasar ini merupakan orang yang akan membeli produk dari kita. Itu pangsa pasar, atau sekelompok orang yang akan membeli produk kita. Nah, itu pangsa pasar. Jadi orang-orang yang membutuhkan produk kita itu disebut pangsa pasar. Misalkan contoh misalkan kita mempunyai produk, kita misalkan membuat suatu alat, namanya misalkan pacul. Nah, pacul ini berfungsi untuk membantu petani dalam membajak sawahnya. Nah, maka
Kalau misalkan kira-kira kita akan menawarkan produk tersebut kemana? Apakah ke daerah pertanian atau ke daerah perkotaan? Nah, itu akan apa? Akan eh, memperlihatkan pangsa pasarnya itu ada di mana? Apakah di daerah perkotaan atau di daerah pertanian? Nah, itu pangsa pasar. Jadi sebelum kita memulai usaha, kita juga harus melihat pangsa pasarnya terlebih dahulu atau orang yang membelinya ada atau tidak, ya. Jangan-jangan kita akan membuat suatu produk, ternyata yang membeli produk kita itu tidak tidak ada, ya. Itu. Jadi eh, itu tadi, sebelum kita membuka suatu perusahaan atau membuka suatu dagangan, maka kita lihat terlebih dahulu ada tidak pangsa pasarnya, ya itu. Terus poin yang ketiga adalah pesaing, ya. Nah, jika kita membuka suatu usaha, maka kita harus lihat dulu banyak tidak pesaingnya, ya. Jangan-jangan eh, kita membuka suatu produksi, ya, dagangan, pesaingnya terlalu banyak, maka kita akan sulit menjual produk produk kita. Karena apa? Karena pesaingnya terlalu terlalu banyak. Contoh seperti ini, di depan sekolahan sudah banyak yang jualan martabak, ya, sudah banyak yang jualan martabak, malah kita jualan lagi martabak. Nah, maka apa? Maka produk kita kemungkinan besar tidak akan laku. Karena apa? Karena sudah banyak yang dagangnya, yang jualannya sudah banyak. Nah, itu pesaing. Yang keempat yaitu kemampuan produksi. Yang keempat adalah kemampuan produksi. Nah, kemampuan produksi ini adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan produk tertentu atau jumlah produk tertentu. Nah, kemampuan produksi ini berkaitan dengan kebutuhan pasar. Nah, kalau misalkan kebutuhan pasar banyak, maka kita juga bisa meningkatkan kemampuan produksi. Tetapi kalau misalkan pangsa pasarnya atau pembelinya memang segitu-segitu saja, maka kemampuan produksinya pun bisa di diimbangkan atau diimbangi lah. Tidak boleh kita meningkatkan kemampuan produksi atau jumlah produksinya kalau misalkan pembelinya tetap segitu-segitu saja. Nah, itu kemampuan produksi. Selanjutnya mengenai sumber daya yang dibutuhkan. Ada dua sebetulnya sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah sumber daya manusianya. Yang kedua adalah bahan bakunya, ya, atau sumber bahan bakunya. Kita bahas dulu poin yang pertama mengenai sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini dalam hal berdagang atau berproduksi, ya, berproduksi harus mempunyai beberapa karakter. Nah, yang pertama harus orang yang mempunyai kemampuan menganalisis. Nah, sumber daya manusianya orang yang harus mempunyai kemampuan menganalisis. Nah, kemampuan menganalisis itu apa sih? Nah, udah dibahas ya kemarin-kemarin juga. Kemampuan menganalisis itu adalah kemampuan memperhitungkan sesuatu. Jadi punya pertimbangan, mempunyai daya hitung. Nah, itu
kemampuan menganalisis. Terus yang selanjutnya jujur, ya harus jujur. Jujur itu harus apa adanya, tidak boleh dilebih-lebihkan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Terus disiplin atau tepat waktu, ya. Disiplin atau tepat waktu. Yang selanjutnya kreatif dan inovatif. Jadi kreatif itu mampu menciptakan perubahan-perubahan, ya, mampu menciptakan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan mengenai produk tertentu. Jangan misalkan kita mengcopy atau menyamakan produk dengan yang punyanya orang lain, tidak boleh. Nah, maka kita harus kreatif dan inovatif. Selanjutnya konsistensi. Maaf ya. Selanjutnya konsistensi. Konsistensi itu apa? Konsistensi itu adalah sifat di mana kita itu tetap dalam tujuan. Nah, itu konsisten. Sifat di mana kita itu tetap dalam tujuan. Jadi tujuan kita berdagang terus berdagang, tidak mudah putus asa, tidak mudah lelah, ya. Kalau misalkan ada gagal, kita mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, terus seperti itu. Terus kalau misalkan mengenai produk, rasanya itu tidak berubah-ubah, tidak berubah-ubah. Misalkan rasanya sudah dipatok takarannya seperti itu, tidak berubah-ubah. Nah, itu juga termasuk ke dalam konsistensi, ya, konsistensi produksi. Yang selanjutnya kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi ini harus dimiliki oleh sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusianya. Karena apa? Orang yang mempunyai produk tertentu harus memasarkan produknya, otomatis kita harus bisa berkomunikasi, bisa menawarkan produk-produk kita kepada orang lain, bisa mendeskripsikan kelebihan produk kita itu seperti apa dibandingkan produk orang lain, sehingga apa? Sehingga orang lain akan membeli produk kita. Nah, itu poin yang pertama mengenai sumber daya manusia. Poin yang kedua mengenai bahan baku. Nah, bahan baku ini berkaitan langsung dengan produksi produk makanan kita. Jadi, usahakan carilah bahan baku yang ada setiap hari. Jangan sampai kita setiap hari misalkan kewalahan mencari produk bahan bakunya, ya, untuk membuat produk kita. Nah, jadi buatlah produk yang bahan bakunya ada setiap hari dijual di pasaran. Itu jangan mencari yang bahan bakunya sulit. Karena apa? Karena apabila nanti pangsa pasarnya naik atau tinggi, ya, pembelinya banyak, otomatis kita akan kewalahan. Kewalahannya karena apa? Karena bahan bakunya sulit didapat. Nah, oleh karena itu carilah produk makanan yang bahan bakunya itu ada dijual setiap hari di pasaran. Nah, sekian dulu penjelasan dari Bapak. Semoga kalian sedikit demi sedikit bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Silakan kalian di rumah terus belajar, terus banyak-banyak membaca. Karena dengan banyak membaca, otomatis kalian juga akan semakin bertambah wawasannya, ya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.